Halo Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan menjabarkan tentang hasil investigasi saya terhadap penerapan IT dalam dunia pendidikan. Ini khususnya pada aplikasi laporan pos pusat di Kabupaten Lombok Utara. Sehubungan dengan dasar penyusunan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana operasional sekolah di satuan pendidikan itu diatur sesuai dengan peraturan yang bersumber dari beberapa kementerian. Di antaranya yaitu adalah Peraturan Menteri Keuangan, kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Maka dirasa sangat perlu untuk mengintegrasikan melalui sistem informasi yang berbasis teknologi, yaitu berupa aplikasi pengelolaan dana BOS. Program aplikasi pengelolaan dana BOS pusat ini pada dasarnya digunakan untuk melakukan proses penyusunan anggaran, penatausahaan, pelaporan yang bersumber dari dana BOS pusat secara otomatis dalam sistem tersebut dengan pengelolaan data elektronik. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi pengelolaan penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah di satuan pendidikan di Kabupaten Lombok Utara. Selain itu, kegiatan ini juga difungsikan untuk koordinasi terhadap pengelolaan pendanaan pendidikan kepada pemerintah daerah yang diharapkan dapat menjadi sarana membangun strategi agar sistem aplikasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan efisien. Lalu bagaimana gambaran tentang aplikasi dana BOS pusat di Kabupaten Lombok Utara ini? Mari kita bedah secara lebih mendalam. Pada tampilan awal aplikasi itu bentuknya seperti ini. Ini adalah aplikasi pengelolaan keuangan dana BOS khusus untuk Kabupaten Lombok Utara. Kita coba login, yaitu pada tahun 2021 ini. Nah, di sini pada awal dashboard awal di halaman BOS, aplikasi BOS ini, untuk login kita klik sign in. Kita klik sign in, kemudian di sini kita ketikkan user. Nah, kebetulan di sini sudah ada user. Kemudian passwordnya masukkan, lalu kita klik sign in. Oke, setelah masuk ke aplikasi, maka inilah tampilan aplikasi yang dimaksud. Nah, aplikasi ini terdiri dari beberapa menu. Yang pertama dashboard, kemudian ada sub kegiatan, anggaran, pendapatan, mutasi kas, belanja, pajak, SP2B, hingga laporan. Nah, jadi sekian menu ini itu memiliki fungsi masing-masing. Kita akan mulai membahas dari fungsi untuk setiap menu ini. Mulai dari dashboard. Dashboard menampilkan informasi infografis yang ada di sini, mulai dari perencanaan, anggaran, kemudian realisasi. Nah, jadi di realisasi ini juga terdapat beberapa informasi yang bisa dilihat. Misalnya realisasi 10 rekening terbesar, kemudian realisasi 10 sekolah terbesar. Gitu. Oke, kemudian untuk sub kegiatan di sini isinya adalah plafon anggaran untuk setiap sekolah. Jadi ini untuk mengakses sub kegiatan ini, untuk mengubah plafon atau pagu anggaran, itu kita harus berkoordinasi dengan admin kabupaten. Seperti itu. Lalu berikutnya ke anggaran. Nah, di anggaran ini kita klik. Di sini ada 3 sub anggaran, 3 sub menu ya. Yang pertama anggaran, kemudian verifikasi, dan standar harga. Nah, di sini di setiap menu ini bisa kita klik, misalnya anggaran. Nah, ini anggarannya.
ini anggaran yang telah diinput oleh sekolah di awal tahun anggaran. Kemudian pada submenu verifikasi itu tersedia di sana verifikasi yang dilakukan oleh asistensi oleh BPK yang dikoordinir oleh Badan Keuangan Daerah atau BPKAD. Berikutnya di sana juga ada standar harga. Di submenu standar harga di sini bisa kita input standar harga yang ingin kita input di sini. Lalu yang berikutnya adalah menu pendapatan. Untuk menu pendapatan ini nanti isinya adalah setiap transaksi pendapatan yang terjadi itu kita input di sini melalui tombol tambah ini. Kemudian yang menu berikutnya adalah mutasi kas. Untuk mutasi kas ini isinya adalah semua mutasi yang terjadi pada rekening kita. Itu kita input di sini, entah itu dari bank ke tunai atau sebaliknya dari tunai ke bank. Kemudian untuk belanja, setiap pembelanjaan yang terjadi kita input pada menu belanja. Jadi pada menu belanja ini tersedia di sini tombol input. Kita menginput setiap transaksi yang terjadi pada bulan berjalan seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi pada menu belanja itu ada menu pajak. Nah, ini pada menu pajak ini itu adalah fungsinya untuk mendokumentasi segala setoran pajak yang kita lakukan. Selanjutnya SP2B. Nah, SP2B ini adalah kita menambahkan atau membuat sebuah SP2B, misalnya seperti ini. Kita klik tambah, lalu akan muncul data form baru gitu ya, form baru yang akan kita input SP2B nya. Berikutnya adalah laporan. Pada menu laporan ini itu tersedia beberapa submenu, mulai dari anggaran, data usaha, BOS, dan pembukuan. Kita lihat untuk anggaran. Dan di sini tersedia beberapa menu. Ada RKA sekolah, rencana kerja anggaran sekolah, kemudian RKA per jenis, lalu anggaran kas, lembar verifikasi, hingga ada rekening. Oke, selanjutnya adalah menu tata usaha. Untuk menu tata usaha ini kita diberikan fasilitas di sini adalah misalnya buku pembantu umum, lalu buku pembantu bank, buku pembantu tunai, pembantu pajak, dan lain sebagainya. Nah, di sini tersedia sangat komplit terkait dengan penatausahaan laporan keuangan. Kemudian untuk menu BOS, di sini ada dokumen yang harus kita buat dalam pelaporan dana BOS ke pusat. Lalu yang terakhir untuk submenu pembukuan. Untuk submenu pembukuan di sini ada laporan realisasi anggaran, kemudian pertanggungjawaban bendahara, lalu pertanggungjawaban bendahara belanja ya, belanja dan penerimaan, kemudian berita acara klarifikasi sampai dengan rekap anggaran dan realisasi. Jadi ini adalah menu yang ada pada aplikasi BOS pusat yang digunakan di Kabupaten Lombok Utara. Oke, lalu apa kelebihan dan kekurangan aplikasi pengelolaan BOS pusat di Kabupaten Lombok Utara ini? Kita bahas selanjutnya. Yang pertama yang kita akan bahas adalah kelebihannya. Berikut kelebihan dari aplikasi BOS pusat Kabupaten Lombok Utara. Yang pertama adalah dapat membantu mempermudah dan mempercepat dalam pengadministrasian pengelolaan dana BOS. Kemudian yang kedua, dapat menampilkan perincian penggunaan dana BOS secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga adalah tingkat kecermatan dan ketertiban dalam pengelolaan pengadministrasian penggunaan dana BOS itu dapat lebih ditingkatkan sehingga tertib administrasi pada awal mulai kita
perencanaan, kemudian pelaksanaan hingga pelaporannya itu dapat kita wujudkan. Gitu. Kemudian yang keempat, dana BOS dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi dan juga secara tepat waktu. Lalu yang kelima, kelebihannya adalah terintegrasi dengan pengelolaan keuangan daerah. Jadi kita memiliki kesesuaian program pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD gitu. Kemudian yang terakhir untuk kelebihannya adalah memungkinkan pengguna mengakses infografis yang menampilkan seluruh pengguna sehingga dapat diketahui progres pengelolaan dana BOS secara menyeluruh di daerah Kabupaten Lombok Utara. Kemudian apa saja kelemahannya? Aplikasi ini pun memiliki beberapa kelemahan berdasarkan hasil investigasi yang saya lakukan. Yang pertama adalah belum terintegrasi dengan aplikasi Dapodik. Jadi aplikasi BOS daerah ini, BOS pusat yang digunakan di Kabupaten Lombok Utara itu belum terintegrasi dengan aplikasi Dapodik. Kemudian kekurangan yang kedua adalah tidak ada tersedia admin dinas, sehingga apapun misalnya terjadi ketika kita mengelola aplikasi ini, penggunaan dana BOS pada aplikasi ini, kita mesti langsung berkoordinasi dengan admin daerah. Sehingga dalam koordinasi ini kita lebih kita harus membawa atau menginformasikan, berkoordinasi dengan admin daerah kita. Kemudian apa kekurangan yang ketiga, yaitu pembuatan surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atau SP2B dan SP3B. Di sana itu tersedia hanya per semester. Jadi belum leluasa, padahal pelaporan pelaksanaan penggunaan dana BOS ini itu dilakukan per tahap. Namun di aplikasi masih menggunakan per semester. Kemudian yang keempat adalah kode rekening yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga perlu penambahan kode rekening pada aplikasi tersebut. Lalu kekurangannya yang terakhir adalah pada infografis yang tersedia itu kadang-kadang mengalami gangguan sehingga info yang ditampilkan tidak sesuai dengan data yang kita input.